Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda bertemu kembali untuk pembelajaran daring hari ini. Setelah kemarin kita belajar tentang fluida statis, di sana terkait dengan tekanan hidrostatis. Hari ini kita masih membahas tentang fluida statis yang akan kita fokuskan kepada bejana berhubungan. Nah, Ananda, apa itu bejana berhubungan? Bejana berhubungan adalah suatu wadah yang memiliki dua atau lebih bentuk yang bervariasi dan saling berhubungan. Biasanya bejana berhubungan ini dapat diisi zat cair. Oke, apa contohnya? Contohnya teko. Ya. Teko itu ada mulutnya, kemudian ada badannya, kemudian dia diisi air. Nah, ini namanya bejana berhubungan juga, teko. Nah, pada bejana berhubungan ini, di dalam fisika kita mengenal bunyi hukum bejana berhubungan. Yang mana katanya, jika suatu bejana diisi zat cair yang sama dalam keadaan seimbang, maka permukaan zat cair berada pada bidang datar dan ketinggian yang sama. Apa maksudnya di sini? Apabila sebuah bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama, maka jika dia dalam keadaan setimbang, zat cair itu akan dalam keadaan mendatar. Nah, seperti ini ya. Ini bejana berhubungan, bentuknya berbeda-beda, diisi zat cair, maka dia akan datar saja zat cairnya tersebut. Mau kita angkat, mau kita belokkan, maka permukaannya tetap akan datar. Nah, bagaimana jika bejana berhubungan ini diisi dengan zat cair yang berbeda jenisnya? Maka di sini akan ada perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian seperti ini ya. Ada zat cair yang pertama, ya, zat cairnya kita sebut dengan air lah misalnya. Ini. Kemudian kita isi minyak. Maka air dan minyak tidak bakalan bersatu ketika dia sudah seimbang ya. Minyak akan naik ke atas dan air akan berada di bawah. Nah, pada kondisi ini, tekanan pada titik yang sama ketinggiannya, ya, titik yang mempunyai ketinggian yang sama, maka tekanan di sini akan sama. Jadi kalau ini adalah titik 1, ini titik 2, karena dia sejajar, karena berdasarkan tekanan hidrostatis, yaitu tekanan tergantung kepada ketinggian. Nah, karena ketinggiannya sudah sama, maka tekanannya bakalan sama. Maka P1 sama dengan P2. Nah, kita ingat pada tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah P sama dengan rho GH. Sehingga ini menjadi rho GH air. Nah, rho GH air yang di sini ya, sama dengan rho GH minyak. H itu yang mana? Ketinggian dari permukaan ke titik yang akan kita cari tekanannya. Berarti dari sini ke sini, berarti itu H air. Untuk H minyak berarti dari titik sini ke titik yang akan kita ketahui tekanannya. Sehingga ketika kita sederhanakan, ini gravitasinya sama, kita coret. Sehingga rho air kali H air sama dengan rho minyak kali H minyak. Tentu ada pertanyaan, Ibu, kalau misalnya zatnya berbeda gimana? Ya, kalau zatnya berbeda tinggal kita ganti. Kalau ini adalah air raksa misalnya, ganti air raksa di sini. Hanya adalah air raksa. Ya. Nah, kalau di sini minyak ya tinggal diganti minyak ya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar bejana di bawah ini.
Ya. Ini bejananya. Ini ada air. Pada air diisi minyak. Ya. Jika diketahui rho minyak 0,8, rho air 1 gram per cm kubik, ini harus kamu ingat ya. Wajib ingat. Karena kadang-kadang di dalam soal massa jenis air itu tidak dikasih tahu ya. Yang jelas massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik. Nah, tentukan H katanya. H ini berarti ketinggian air ya. Nah, kita masih ingat pada materi tadi kita bisa hubungkan bahwa kita jawab rho air kali H air sama dengan rho minyak kali H minyak. Kita lihat di dalam soal, rho air tadi sudah gram per cm kubik. H air itu yang ditanya. H sama dengan rho minyak 0,8 gram per cm kubik. H minyak 15 cm. Tentu ada yang bertanya, Ibu kenapa satuannya masih belum satuan internasional tapi kita sudah menggunakan dalam perhitungan. Nah, harusnya kalau internasionalnya kan 1 gram per cm kubik ini kan sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Nah, kenapa tidak kita ubah? Karena kirinya ada gram per cm kubik, kanannya juga ada gram per cm kubik. Jadi bisa kita coret, kita ubah pun dia bakalan sama hasilnya. Ya, karena kiri ada, kanan ada, nggak usah diubah dalam satuan satuan internasional. Maka ketinggiannya langsung H sama dengan 0,8 kali 15 cm. Nah, kamu cari. Nah, sekarang Ibu nggak tunjukkan lagi berapa nilainya. Kamu yang cari sendiri berapa nih nilainya. Dalam catatan tolong dicarikan hasilnya. Kemudian yang B, perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian berarti beda tinggi ini dengan tinggi ini. Nah, berarti itu bisa kita cari dengan ini delta H. Logikanya delta H itu sama dengan apa? Delta H sama dengan H minyak kurang H air. Ya udah, delta H sama dengan H minyak kurang H air. Nah, selesaikan juga nih. H minyaknya 15 cm kurang H air. Tadi yang ini ya. Kurang 0,8 kali 15. Ibu tidak tunjukkan hasilnya. Sekarang Ibu mau catatan kalian dilengkapi seperti ini. Oke, Ananda, demikian. Mudah-mudahan bisa Ananda pahami.